Saya akan bicara soal Pascal Struijk ya. Pemain Leeds United berusia 25 tahun ini sudah saatnya saya pikir dipertimbangkan dengan matang oleh PSSI. Dia punya darah keturunan garis Indonesia tentunya lewat kakek dan neneknya. Dan memang nama Pascal Struijk ini kan sudah lama digaungkan. Cuma belum ada kesempatan. Dia memang lahir di Belgia. Juga dia pasti orang Belanda. Tetapi Ronald Koeman tidak mengangkut dia. Tidak memainkan dia atau memanggil dia untuk persiapan Piala Dunia 2026. Karena kemarin Belanda baru hajar Malta itu 8-0. Tidak ada nama Pascal Struijk. Walaupun dia sekarang bermain dengan Leeds United ada di Liga Primer, divisi tertinggi. Setelah lolos dari Championship kemarin, Pascal Struijk membawa ini kembali hadir. Setelah tahun 2020, dia menjadi pemain kesayangan, salah satu yang diandalkan oleh Marcelo Bielsa ketika mereka promosi tahun 2020 saat itu dan kemudian turun lagi. Nah, di bawah pelatih Daniel Farke saat ini, dia juga diharapkan menjadi andalan di jantung pertahanan. Dia bermain di bek tengah dan kita tahu semua. Nah, keistimewaan dari Pascal Struijk ini, teman-teman ya, bukan cuma di bek tengah, tapi dia bisa bermain di kiri ya, dan juga bisa bermain sebagai gelandang bertahan, defensive midfielder. Kalau bicara di gelandang bertahan berarti kalau dia bisa bermain ke depan, ini kan jauh lebih bagus. Kita butuh seorang gelandang bertahan karena selama ini yang ada tinggal Joy Pelupesi. Nah, kalau Joy nggak ada kan sulit, tapi kalau dengan Pascal bisa memiliki 3 opsi bermain, nah Patrick Kluivert bisa mendorong dia bermain sebagai gelandang bertahan juga. Ini kan akan jauh lebih bagus jika di belakang itu ada Justin Hubner, ada Jai Ises dan Rizky Ridho. Ya, kemarin Rizky Ridho tidak bermain, Mads Hilgers yang masuk ketika melawan Jepang dan kita kalah dengan 6-0. Nah, kenapa saya bicara dengan Pascal Struijk? Saya sudah pernah bicara di konten saya mungkin bulan lalu ya, atau 2 bulan lalu, tentang pemainnya satu ini. Nah, dia memang tidak bisa diangkut kemarin di bulan Juni untuk pertandingan melawan Cina terakhir, ya kemudian dengan Jepang ya. Tapi kita di Oktober ketika hadir di putaran keempat, saya rasa PSSI atau Pak Erick Thohir harus bisa mempertimbangkan untuk mengambil pemain belakang. Kenapa Pascal Struijk harus hadir? Banyak yang mengatakan belakang lagi. Sudah penuh di belakang. Yang kita butuhkan adalah pemain depan dan pemain tengah. Itu. Tapi kalau melihat teman-teman, dari keseluruh rangkaian di grup C kita bermain 10 kali, dengan 3 kali menang, 3 kali imbang, dan 4 kali kalah. Kita memasukkan 9, kemasukan 20. Ada minus 11. Nah, sektor belakang ini yang disorot. Walaupun sudah banyak, sudah sesak-sakan di belakang ya kan. Kita punya Jai, punya Ridho, punya Mes, punya Justin, ya, bahkan Verdong bisa ditarik. Di belakang juga ada Kevin Dix, ada Jordi. Banyaklah pemain-pemain kita yang bisa taruh di belakang. Tapi tetap saja kita butuh paling tidak 1 pemain lagi untuk ada di belakang. Selain kita butuh pemain depan tentunya. Karena 9 gol yang kita cetak selama mengarungi grup C itu kan berasa memang kurang greget. Memang kita sudah punya Ole. Tetapi itu belum bisa juga. Ole sudah menyumbangkan sejauh ini 3 gol bersama dengan timnas. Tapi 20 gol kemasukan itu terlalu banyak. Bahkan dalam 4 pertandingan terakhir teman-teman, kita kebobolan 11 gol kan. 5 dari Australia di Sydney, ya masih ingat kan. Dan terakhir lawan Jepang. 2 pertandingan lain kita menangkan clean sheet. Lawan Bahrain dan lawan Cina. Makanya perlu ada pemain lagi untuk taruh di belakang. Jordi sudah usia, ya, sudah berusia tua, jadi mungkin dia bisa saja di putaran keempat tidak dipanggil. Tapi kalau ada Pascal Struijk akan jauh lebih bagus di belakang, masih muda, masih 25 tahun. Belgia juga tidak memanggil dia untuk bermain. Jadi pilihan dia sekarang jika ingin bermain di tim nasional dan berharap ingin membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika, Meksiko, dan Kanada sebagai tuan rumah bersama, dia harus bisa memilih, ya, menentukan sikapnya bermain buat tim nasional kita. Dan peluang itu ada. Kita ada di putaran keempat, tinggal menunggu hasil drawing nanti di bulan Juli. Dan dengan siapapun kita harus siap. Dengan saya, Bung Ropan.